Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang distribusi peluang variabel acak kontinu dan distribusi peluang kumulatif variabel acak kontinu. Sebelumnya kita sudah membahas tentang distribusi peluang variabel acak diskrit dan distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Dan sudah disebutkan sebelumnya bahwa variabel acak itu terbagi menjadi dua. Ada variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang variabel acak kontinu itu seperti apa. Oke. Sebelum kita melanjutkan materi kita tentang variabel acak kontinu, ada materi prasyarat yang harus dipelajari, yaitu materi prasyaratnya adalah integral, ya. Nah, tentu kalian masih ingat materi integral, ya. Materi integral. Jadi yang sudah kalian pelajari di kelas 11 itu materi integralnya adalah integral tak tentu, ya. Nah, ada lagi yang namanya integral tentu. Apa yang membedakan antara kedua integral ini? Jadi integral tak tentu itu contohnya seperti ini, ya. Misalkan ditentukan integral 2x dx gitu. Nah, tapi kalau integral tentu contohnya seperti ini. Integral dari 0 sampai 3 dari 2x dx. Nah, menurut kalian apa yang membedakan antara dua bentuk integral ini? Ya, jadi di integral tentu itu ada batas bawahnya dan batas atas seperti ini. Nah, makanya itu disebut dengan integral tentu, ada batasnya. Nah, jadi untuk menyelesaikan ini seperti apa? Nah, jadi saya bahas dulu yang ini ya, saya ingatkan dulu. Jadi kalau integral 2x dx itu caranya seperti apa? Masih ingat? Nah, jadi bentuk integral itu salah satunya ada yang bentuk seperti ini, ya. Integral x pangkat n dx. Maka ini kalau diintegralkan itu sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 plus c, gitu. Ya. Nah, jadi ini pangkatnya itu kita jadikan pembagi. Pembaginya itu nanti pangkatnya ditambah 1. Lalu nanti di sini pangkatnya juga ditambah 1. Lalu plus c, ya. Nah, itu bentuk integralnya. Ada juga lagi bentuk integral yang lain. Silakan nanti diingat lagi ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau integralkan integral 2x, berarti nantinya ini akan jadi 2 per 1 tambah 1 ya. Karena ini kan x-nya pangkat 1 ya. Lalu x pangkat 1 tambah 1 plus c. Nah, ini 1 tambah 1 jadi 2. Jadi 2 bagi 2 tinggal 1 ya. Jadi ini x pangkat 2 plus c gitu. Nah, berbeda dengan integral tentu ini. Langkah pertamanya nanti integral tentu itu gini. Integral 0 sampai 3 dari 2x dx itu sama dengan. Nah, integral 2x tadi itu kan kita dapatnya x kuadrat plus c ya. Tapi kalau di integral tentu kita cukup tulis x kuadrat gitu. Karena integral dari 2x itu adalah x kuadrat. Plus c-nya jangan ditulis. Lalu kita masukkan batasnya di sini 0, 3. Selanjutnya batasnya ini diapakan? Nah, kita substitusikan. Ini sama dengan 3 kuadrat. Jadi ini kita gunakan dulu batas atasnya. 3 kuadrat dikurang 0 kuadrat gitu. Nah, ini sama dengan 9 dikurang 0. Jadi 9 gitu. Jadi integral tentu itu bentuk umumnya seperti ini ya. Integral dari A sampai B fx dx itu sama dengan, misalkan integral dari f kecil ini adalah f besar ya. Fx dengan batas atas batas bawahnya A, batas atasnya B, maka ini sama dengan fb dikurang fa gitu. Nah, jadi apa manfaatnya kalau kita sudah mempelajari kedua bentuk integral ini? Nah, salah satunya itu ada kita gunakan untuk menentukan luas daerah. Contoh seperti ini ya. Misalkan saya punya grafik seperti ini.
Nah, ini misalkan grafik dari Y sama dengan 2X. Lalu di sini 0. Lalu di sini batasnya misalkan 2 ya. Lalu ini berarti 4 ya. Nah, ini sumbu Y, nah ini sumbu X. Nah, ini daerah yang diarsir yang mau kita cari. Nah, jadi integral nantinya kita bisa menentukan luas daerah yang diarsir ini. Bagaimana caranya? Oke, sebelum kita gunakan integral, menurut kalian daerah yang diarsir ini bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti segitiga ya. Segitiga, siku, siku. Siku-sikunya mana? Di sini ya. Nah, jadi kalau segitiga siku-siku, rumus luasnya apa? Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, setengah alasnya misalkan ini boleh silakan, atau yang ini boleh juga silakan. Kalau seandainya alasnya yang ini, yang sumbu X ini, berarti alasnya itu sebesar 2. Gitu ya. Tingginya berarti yang ini, 4 berarti. Nah, oke. 2-nya kita coret, maka kita dapat luasnya 4. Gitu. Nah, selanjutnya kalau kita gunakan integral, maka nantinya ini luas sama dengan integral. Nah, yang kita gunakan di sini adalah integral tentu. Ya. Jadi integral batas daerah yang diarsir itu dari X sama dengan berapa sampai berapa? Dari 0 sampai 2 ya. Berarti ini batasnya 0 sampai 2. Fungsinya apa? Fungsinya Y dx. Saya tuliskan dulu seperti ini. Sama dengan integral 0 sampai 2x dx. Gitu. Nah, berarti ini sama dengan integral dari 2x. Jadi itu sama ya. Kita dapatnya x kuadrat ya. Jadi x kuadrat dengan batasnya 2, 0. Nah, ini sama dengan 2 kuadrat dikurang 0 kuadrat. 2 kuadrat itu 4, 0 kuadrat itu 0. Jadi 4. Nah, sama ya. Jadi antara ini kita menggunakan konsep luas segitiga dan menggunakan integral itu sama hasilnya. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi penerapan dari integral itu salah satunya kita bisa gunakan untuk menentukan luas daerah. Nah, rumus-rumus ini, rumus-rumus luas segitiga, luas persegi yang sudah kalian ketahui itu dasarnya dari integral. Ya. Nah, itu manfaatnya. Makanya sudah pernah saya bilang sebelumnya bahwa kalau kita sudah belajar limit, ya, limit aljabar atau limit trigono, selanjutnya pasti kita belajar tentang turunan. Setelah belajar turunan, pasti kita belajar tentang integral. Gitu. Jadi ketiga materi ini saling berkaitan. Dan masing-masing materi itu ada penerapannya kayak gitu. Nah, contoh integral seperti ini. Oke, itu ya. Nah, itu materi prasyarat yang harus dipelajari untuk mempelajari variabel acak kontinu. Itu ya. Nah, jadi integral tentu itu konsepnya hampir sama seperti integral tak tentu. Kita cukup integralkan fungsinya. Tapi di sini integral tentu itu kita ada memasukkan batasnya seperti ini. Yang dimasukkan batasnya itu adalah batas atasnya dulu nantinya. Nah, seperti ini ya. Oke, itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang variabel acak kontinu itu seperti apa distribusinya. Oke, jadi sudah sebutkan bahwa sebelumnya bahwa variabel acak itu terbagi menjadi dua, variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit nilainya berupa bilangan bulat ya. Jadi diperolehnya dari menghitung atau membilang. Tetapi kalau variabel acak kontinu itu nilainya berupa bilangan real ya. Berupa nilai bilangan real. Nah, sehingga nantinya nilai variabel acak kontinu itu dituliskan dalam bentuk interval seperti ini ya. Nah, itu nilainya berupa bilangan real. Oke. Nah, jadi jika disajikan dalam bentuk grafik ya, distribusi variabel acak kontinu, misalkan disajikan dalam grafik, maka nanti grafiknya seperti ini. Nah, oke, misalkan ini grafiknya ya. Nah, ini grafik dari fungsi peluang variabel acak kontinu. Nah, fungsi peluangnya itu yang di mana? Jadi fungsi peluangnya itu adalah daerah yang diarsir ini. Nah, fungsi peluangnya berada di daerah yang diarsir. Kalau di variabel acak diskrit, fungsi peluangnya ya terletak pada nilai X-nya itu berapa. Tapi kalau variabel acak kontinu, ini
tersebar di daerah yang diarsir ini, di antara selang A sampai B. Itu. Nah, itu fungsi peluangnya. Jadi kalau kita mau mencari fungsi peluang dari variabel acak kontinu, maka kita cari nilai-nilai yang berada daerah yang diarsir ini. Gitu. Ya. Nah, misalkan fx itu adalah fungsi peluang variabel acak kontinu, maka nanti fx ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, nah ini hampir sama seperti variabel acak diskrit ya. Jadi nilai fx-nya itu di antara 0 sampai 1 untuk setiap x ya. Jadi nilainya di antara 0 sampai 1. Itu syaratnya. Yang kedua, luas daerah di bawah kurva itu fx sama dengan 1. Nah, ini luasnya ini di bawah kurva ini sama dengan 1 ya. Luas daerahnya itu sama dengan 1. Oke. Cara mencarinya ini gimana? Nah, ini peluang di antara A sampai B, x lebih dari sama dengan A sampai dengan B ya. Maka itu kita gunakan integral. Nah, jadi itu seperti pembahasan sebelumnya, bahwa kalau kita mau mencari nilai peluang di antara A sampai B ini, karena ini bentuknya adalah interval ya, maka kita gunakan integral tentu seperti ini. Integral tentu tadi konsepnya itu untuk menentukan luas daerah. Nah, seperti ini ya. Sehingga nanti kalau kita mau mencari ini peluang nilai x lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B dengan batas integralnya seperti ini, A sampai B dari fungsinya fx dx, maka ini nanti hasilnya sama dengan 1 ya. Nah, sama dengan 1. Jadi luas daerah di sini itu pasti 1. Gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti dalam peluang variabel acak kontinu ya, khusus peluang variabel acak kontinu. Jadi X kurang dari sama dengan A itu dianggap sama dengan X kurang dari A. Ya, peluangnya. Bukan nilai interval X-nya ya. Tapi peluangnya. Peluang X kurang dari sama dengan A itu sama dengan peluang X kurang dari A. Atau nantinya X lebih dari sama dengan B itu sama dengan peluang X lebih dari B. Nah, itu sama. Ya, jadi tanda pertidaksamaan ini lebih dari sama dengan itu sama maksudnya dengan lebih dari. Ya, itu khusus untuk variabel acak kontinu, peluangnya. Nah, juga sama nantinya kalau kita ketemu bentuk yang seperti ini, X lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B, nanti bentuknya sama seperti ini. Nah, X lebih dari A kurang dari sama dengan B, atau X lebih dari sama dengan A kurang dari B, atau peluangnya X lebih dari A kurang dari B. Gitu. Ya, jadi sama. Jadi nanti kalau disajikan kita mau mencari luas daerah di antara selang ini, maka itu maksudnya sama nih. Mau dia pakai tanda lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, itu maksudnya sama dengan kurang dari lebih dari, seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, oke, sekarang distribusi peluang kumulatif variabel acak kontinu. Nah, distribusi peluang kumulatif variabel acak kontinu. Nah, nantinya ini simbolnya sama ya. Jadi misalkan fx ini adalah peluang variabel acak kontinunya yang terdefinisi pada interval A sampai B. Maka nanti distribusi peluang kumulatifnya seperti ini. Nah, ini sama konsepnya. Kumulatif X itu sama dengan peluang X kurang dari sama dengan X. Nah, makanya nanti kita gunakan integral di sini. Integral dari A sampai X karena batas bawahnya adalah A. Sampai X. X ini kita tidak tentukan itu berapa. Belum tahu. X-nya belum tahu berapa. Jadi kita misalkan X di sini. FK DK. Berarti ini maksudnya fungsi fx-nya, fungsi peluangnya. Kita integralkan. Ya. Itu. Nah, jadi nanti distribusi peluang kumulatif fungsinya itu ada beberapa sifat yang harus kalian ketahui. Yang pertama, nah, nilai FA kumulatif A itu sama dengan 0. Kenapa bisa sama dengan 0? Karena A ini adalah batas bawahnya. Kumulatif A-nya itu sama dengan 0 nantinya. Kenapa bisa sama dengan 0 lagi? Ya, tadi kita gunakan integral di sini. Jadi batas bawahnya A, batas atasnya A, gitu. Jadi nanti luasnya pasti 0, gitu. Luas daerahnya pasti 0. Nah, itu karena A ini adalah batas bawah dan batas atasnya nanti. Kumulatif A itu sama dengan 0. Kumulatif B sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena B itu adalah batas atasnya terakhir.
pasti sama dengan 1. Jadi kalau nilai peluang dijumlahkan dari awal sampai akhir, nah B ini kan yang terakhirnya, pasti sama dengan 1, gitu. Gitu ya. Nah, misalkan nantinya X1 itu lebih dari sama dengan A, dan X1 itu kurang dari X2, dan kurang dari sama dengan B, maka nanti ada beberapa sifat yang harus diketahui, bahwa nanti kumulatif X1 itu kurang dari sama dengan kumulatif X2. Ya. Oke. Lalu, kalau nanti kita mau mencari nilai peluang di antara dua interval ini, X1 sampai X2, di mana X1 dan X2-nya itu berada di antara A sampai B, gitu. Maka ini kita bisa cari dengan cara seperti ini. Peluang X kurang dari X sama dengan X2, dikurang dengan peluang X kurang dari sama dengan X1. Nah, nanti kalian bisa ini ya, bayangkan kalau peluang X kurang dari X sama dengan 2 itu nanti luasnya seperti apa. Lalu kenapa bisa dikurang dengan X kurang dari sama dengan X1 sehingga menghasilkan X lebih dari sama dengan X1 dan X-nya kurang dari sama dengan X2. Gitu. Nah, peluang X kurang dari sama dengan X2 ini sama dengan kumulatif X2. Nah, sama dengan kumulatif ya, sama. Gitu. Kumulatif X2. X kurang dari X kurang dari X1 itu berarti sama dengan kumulatif X1. Nah, gitu ya. Nah, lagi. Nah, jadi sifat yang selanjutnya, kumulatif itu nilainya pasti di antara 0 sampai 1 ya. Nah, gitu. Nah, ini. Jadi, kalau di variabel acak discrete kemarin, kan itu kita mencari distribusi kumulatifnya dari distribusi peluang ya. Bagaimana kalau kita mau mencari distribusi peluang dari distribusi kumulatif? Nah, itu kan ada caranya kemarin. Nah, begitu juga dengan distribusi peluang kumulatif. Bagaimana kita mau mencari distribusi peluang variabel acak kontinunya? Gitu. Maka nantinya kita gunakan ini D per dx, fx kumulatifnya sama dengan fx. Ini maksudnya apa? Jadi maksudnya kumulatif ini, fungsi kumulatifnya itu kita turunkan terhadap x. Maka nantinya kita dapatkan sebuah fungsi peluangnya. Ya. Jadi kan tadi fx itu adalah ini ya, kumulatif x itu adalah integral dari fungsi peluangnya. Maka nanti fungsi peluang itu adalah turunan dari fungsi kumulatifnya gitu, terbalik. Jadi kan turunan ke integral, integral ke turunan gitu. Nah, gitu ya. Nah, nanti dijelaskan dalam contohnya. Oke. Nah, sekarang contohnya seperti ini. Diketahui fungsi peluang variabel acak X berikut. Nah, ini bentuknya seperti ini. Fx sama dengan X dikurang 2 dibagi 3/2. Untuk selangnya itu lebih dari 2 kurang dari sama dengan 10. Nah, ini tadi yang saya bilang itu kan tadi peluang apa namanya? A, X, B seperti ini kan sama dengan peluang salah satunya itu sama dengan seperti ini ya. Nah, sama. Ini khusus untuk peluang. Tapi kalau interval seperti ini tidak sama ya. Tidak boleh dijadikan dalam bentuk X lebih dari A atau kurang dari B seperti ini. Maksudnya X lebih dari 2 kurang dari 10. Sama dengannya dihilangkan. Tidak boleh. Karena ini nilainya masih nilai interval. Nilai variabel acak kontinunya. Gitu. Ya. 0 untuk X yang lain. Nah. Yang pertama. Buktikan bahwa fx merupakan fungsi peluang variabel acak kontinu. Nah, berarti kita gunakan sifat tadi. Masih ingat ya? Oke. Tentukan distribusi peluang kumulatif variabel acak x. Yang C, tentukan peluang x sama dengan 1, peluang x sama dengan 4, peluang x kurang dari 6, peluang x lebih dari sama dengan 3 kurang dari 5, dan peluang x lebih dari sama dengan 7. Oke. Coba kita selesaikan ya. Nah. Oke, kita selesaikan dulu yang A. Yang A itu berarti kita gunakan sifatnya. Ya. Sifatnya yang pertama itu tadi apa? 0, fx-nya itu di antara 0 sampai 1. Nah, benar enggak? Nanti kalau seandainya kita cari nilai peluang ini,
hasilnya itu di antara 0 sampai 1. Kita coba ya. Misalkan F0. F0 berarti termasuk di X yang lain. X yang lain berarti 0 hasilnya. Masih ingat ya caranya? Lalu F1. 1 itu termasuk X yang lain. 0 juga ya. Lalu F2. F2 masih termasuk dalam X yang lain. Kenapa? Karena ini rentangnya lebih dari 2. Tidak sama dengan ya. Nah, lebih dari 2 gitu. Maka ini termasuk dalam X yang lain. Jadi hasilnya adalah 0. Lalu F3. Nah, F3 berarti masuk di sini ya. Kalau masuk di sini berarti fungsinya X kurang 2 dibagi 32. Berarti 3 dikurang 2 dibagi 32. Jadi 1/32 gitu. Seterusnya, kalau saya coba nanti misalkan F5 gitu. Berarti 5 kurang 2/32 gitu ya. Jadi 3/32. Nah, seterusnya lagi misalkan sampai F10. Berarti nantinya ini 10 kurang 2 dibagi 32. Jadi 8/32. Gitu ya. 8/32 berarti itu 1/4. Nah, ini nilai-nilainya itu dari X-nya sama dengan 0 sampai X-nya sama dengan 10 atau nantinya X sama dengan 11 dan seterusnya itu sama dengan tidak lebih dari 1 dan lebih dari 0 gitu. Nah, jadi ini sifat pertama ini terpenuhi. Jadi ini saya tuliskan seperti ini. Jadi nilainya itu di antara 0 ya sampai 1. Ada yang 1/32, ada yang 3/32 nantinya, atau ada yang 1/4. Nah, ini semuanya di antara 0 sampai 1. Jadi sifat pertama ini terpenuhi gitu. Ya, terpenuhi. Bisa dipahami ya? Nah, syarat yang kedua. Masih ingat bahwa peluang atau luas daerahnya itu harus sama dengan 1. Nah, maka kita cari luas daerah di antara interval tersebut apakah sama dengan 1? Berarti ini kita cari integral 2 sampai 10. 2 sampai 10-nya itu dari mana? Nah, ini dari sini. Nah, 2 sampai 10. Kalau misalkan dari 0 X sama dengan 0 sampai 10 boleh juga, tidak masalah ya. Tapi nanti hasilnya tetap akan sama. Nah, ini kita coba dari 2 sampai 10 gitu ya. 2 sampai 10. Karena ini batasnya yang ditentukan nilai fungsinya. Kalau yang lain kan hasilnya 0 gitu ya. Nah, kita coba dari 2 sampai 10. Nah, 2 sampai 10 fungsinya itu adalah X kurang 2/32 dx gitu. Nah, sama dengan teknik integralnya dipahami ya. Jadi bentuknya seperti ini, saya bisa tuliskan seperti ini, 1/32 integral 2 sampai 10 dari X kurang 2 dx gitu. Berarti ini sama dengan 1/32. Nah, X kurang 2 dx itu kalau kita integralkan seperti ini. Setengah X kuadrat dikurang 2X, batas bawah, batas atasnya 2, 10. Gitu. Nah, sama dengan 1/32. Nah, ini kita masukkan batas atasnya. Setengah kali 10 kuadrat dikurang 2 kali 10 dikurang setengah kali 2 kuadrat dikurang 2 kali 2 gitu ya. Nah, bisa dipahami ini. Jadi kita masukkan dulu batas atasnya. Jadi X-nya kita ganti dengan batas atasnya. Lalu kita kurangkan dengan X-nya kita ganti dengan 2 gitu. Jadi ini sama dengan 1/32. Oke. Jadi ini setengah kali 10 kuadrat. 10 kuadrat itu 100. 100 bagi 2 berarti 50. Dikurang. Nah, ini 20. Dikurang setengah. Ini 4 bagi 2 berarti 2. Dikurang 4. Gitu. Nah, ini sama dengan 1/32. 30 dikurang. Nah, ini 2 kurang 4.
2 kurang 4 min 2 ya. Min 2 berarti negatif kali min 2 jadi positif 2. Oke, berarti ini 1/32 dikali 32 sama dengan 1. Udah terpenuhi ya. Jadi fx itu adalah fungsi peluang variabel acak kontinu. Ini terpenuhi ya. Nah, sifat kedua itu terpenuhi. Oke. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang apa lagi pertanyaannya? Tentukan distribusi peluang kumulatif variabel acak X. Oke. Nah, berarti yang B itu caranya seperti ini. Tadi itu kan kumulatif X itu sama dengan peluang X kurang dari sama dengan X. Sama dengan kalau batas bawahnya adalah A sampai X nantinya. FK, DK gitu. Nah, berarti kalau untuk soal ini, kumulatif X-nya itu sama dengan, atau ini saya buat dulu bukan X ya, tapi misalkan T, biar kalian mudah memahaminya. Oke. Nah, ini saya buat T dulu. Misalkan FT ya. FT berarti ini P X kurang dari sama dengan T gitu. Sama dengan integral. Nah, batas bawahnya apa tadi? Batas bawahnya adalah 2 ya. Nah, 2 sampai X kita tulis ya. Sorry, bukan X, T, sorry. Ya. Nah, ini T di sini. Karena kan X-nya kurang dari sama dengan T. T gitu. Lalu FKDK. FKDK itu maksudnya fungsi peluangnya. Fungsi peluangnya untuk batasnya itu berarti X kurang 2/32. Nah, DX. Nah, ini baru kita pakai X-nya. Biar mudah ya. Oke. Ini sama dengan. Nah, ini sama kayak tadi ya caranya. 1/32-nya ini dikeluarkan dulu. Integral 2 sampai T. X kurang 2 DX. Gitu. Nah, ini sama dengan 1/32. Nah, ini jadinya integralnya itu adalah setengah X kuadrat dikurang 2X. Nah, batasnya itu tadi 2 sampai T. Gitu. Nah, sama dengan ini, biar mudah ini saya tulis seperti ini ya. Jadi 1/32 ini dikali dengan setengahnya saya keluarkan. Buka kurung ini X kuadrat dikurang 4X. Nah, T2 gitu. Bisa dipahami ya. Jadi ini kalau setengah, kalau kalikan lagi setengah X kuadrat, setengah dikali min 4X jadi min 2X gitu. Ya, ini sama dengan 1/64. Nah, X kuadrat dikurang 4X. Nah, batasnya T2 gitu. Nah, selanjutnya sama caranya. Kita masukkan dulu batas atas sama batas bawahnya. Berarti ini sama dengan 1/64. Nah, ini kali T kuadrat dikurang 4T dikurang. Nah, karena batas atasnya kan T ya. Jadi T kuadrat dikurang 4T dikurang 2 kuadrat dikurang 4 dikali 2 gitu. Oke. Nah, ini sama dengan 1/64 T kuadrat dikurang 4T dikurang. Nah, tadi itu 4 dikurang 8 ya berarti ya. Nah, 4 dikurang 8. Oke. Jadi 1/64 T kuadrat dikurang 4T. Nah, ini 4 dikurang 8 itu min 4 kali negatif jadi positif 4. Gitu ya. Nah, jadi fungsi distribusi peluang kumulatifnya seperti ini. 1/64. Nah, ini boleh dikali untuk saya. Biarkan dulu ya. Oke. Nah, langsung kesimpulannya. Jadi fungsi
peluang, ya, fungsi distribusi peluang kumulatifnya. Nah, itu fx sama dengan, oke, kita tuliskan dulu yang ini ya, yang sudah diketahui 1/64. Nah, ini t kuadrat ini, t-nya itu saya ganti x ya, karena kan ini fungsinya x. Jadi ini x kuadrat dikurang 4x tambah 4. Nah, batasnya tadi apa? Batasnya 2 sampai 10 ya. Nah, 2 sampai 10. Nah, karena ini batas bawahnya adalah 2, maka untuk yang lainnya 0 ya. Berarti ini untuk x kurang dari sama dengan 2, itu nanti hasilnya adalah 0 ya. Nah, ini kan batas bawahnya adalah 2 ya, x lebih dari 2. Maka nanti untuk x yang lain, x kurang dari sama dengan 2, itu hasilnya adalah 0. Bisa dipahami ya. Ini kan 2-nya tidak masuk. Maka di sini nanti kita tulisnya kurang dari sama dengan gitu. Jadi sebelum 2 gitu. Nah, lalu 1 untuk ya 1 untuk x lebih dari 10 ya. Nah, 1 untuk x lebih dari 10 gitu. Nah, jadi ini saling berkaitan nih intervalnya. Ini kan intervalnya x-nya lebih dari 2, kurang dari sama dengan 10. Jadi ini nanti kita tuliskan x yang kurang dari sama dengan 2-nya. X kurang dari sama dengan 2-nya berarti 0 kumulatifnya. Ya. Lalu setelah kurang dari sama dengan 10 berarti kan ada 10, lebih dari 10 gitu ya. Nah, itu hasilnya pasti 1. Kenapa pasti 1? Karena tadi fungsi peluang kontinunya sudah kita buktikan bahwa hasilnya itu adalah 1 kalau kita jumlahkan semuanya atau kita integralkan semuanya. Hasilnya adalah 1 gitu. Nah, itu fungsi kumulatifnya. Nah, gimana? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lanjut lagi yang C. Nah, peluang X sama dengan 1, X sama dengan 4, nah, dan seterusnya itu. Oke. Oke, yang C ya. Peluang X sama dengan 1. Nah, peluang X sama dengan 1. Nah, gimana nih? Berarti hasilnya adalah, nah, ini saya tunjukkan. X sama dengan 1. X sama dengan 1 terletak yang mana? X yang lain atau X lebih dari 2 sampai 10? Nah, yang ini ya, X yang lain. Berarti hasilnya adalah 0. Gitu. Nah, sama kayak variabel acak diskrit. Berarti ini sama dengan F1 sama dengan 0. Nah, peluang X sama dengan 4. Berarti ini adalah F4. Nah, F4. Nah, 4 itu masuk yang mana? X yang lain atau 2 sampai 10? Yang ini ya. X kurang 2/32 ya. Nah, berarti ini 4 dikurang 2/32. Jadi 2/32. Jadi 1/16 gitu. Ya. Nah, oke. Lanjut lagi. P X kurang dari 6. Nah, P X kurang dari 6 ini sama maksudnya dengan P X kurang dari sama dengan 6 gitu. P X kurang dari sama dengan sama dengan 6 maksudnya sama dengan kumulatif 6 gitu. Bisa dipahami ya? Nah, kumulatif 6 berarti berapa? Kumulatif 6. Maka kita gunakan ini. Nah, 1/64. Nah, ini kita ganti X-nya. 6 kuadrat dikurang 4 dikali 6 ditambah 4. Itu. Jadi 1/64, 36 dikurang 24 ditambah 4. Jadi 1/64, 36 dikurang 24 itu adalah 12 ya. 12 tambah 4, 16. Nah, jadi 16 dibagi 1/64 jadi 1/4 gitu. Nah, gimana? Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya ini apa? Peluang
X-nya lebih dari sama dengan 3 kurang dari 5. Nah, ini. Oke. Peluang X-nya lebih dari sama dengan 3 kurang dari 5. Nah, ini nanti sama maksudnya dengan seperti ini. Peluang 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Gitu. Ya. Gitu ya. Nah, ini sorry, tercoret. Nah, oke. Itu kurang dari ya. Nah, kurang dari. Nah, ini. Nah, sama maksudnya kan ini. Berarti ini kalau kita mau cari nilai peluang di antara 3 sampai 5 seperti ini, kita bisa gunakan sifat distribusi kumulatif tadi. Berarti kumulatif 5 dikurang kumulatif 3 gitu. Ya. Nah, kumulatif 5. Kumulatif 5 berarti 1/64. Nah, kita sama nih pakai ini ya. Berarti ini 5 kuadrat dikurang 4 dikali 5 ditambah 4 dikurang. Nah, ini 1/64. Nah, kita ganti 3. Berarti 3 kuadrat dikurang 4 dikali 3 ditambah 4. Nah, gitu. Nah, ini sama dengan 1/64. 5 kuadrat 25 dikurang 20 tambah 4 dikurang 1/64. 9 dikurang 12 ditambah 4 gitu. Nah, 1/64 dikali 5 9 ya. Nah, dikurang 1/64 dikali min 3 1 gitu. Nah, berarti ini 9/64 dikurang 1/64 ya. Berarti jadinya adalah 8/64. Jadi 1/8 gitu. Nah, gimana? Bisa dipahami? 1/8 ya. Oke. Terakhir tadi X lebih dari sama dengan 7 ya. Nah, terakhir P X lebih dari sama dengan 7. Nah, ini nanti sama dengan 1 dikurang P X kurang dari 7. Nah, kenapa bisa 1 dikurang P X kurang dari 7? Karena tadi itu kan nilai peluangnya kalau kita jumlahkan integralkan semuanya, itu kan hasilnya 1 ya. 1. Jadi kalau kita integralkan semuanya itu hasilnya 1 gitu. Tapi kalau sebaliknya kalau X lebih dari sama dengan 7, ya udah kita tinggal balik. Berarti 1 dikurang peluang X kurang dari 7. Kenapa kita balik seperti ini? Supaya memudahkan hasilnya. Nah, seperti ini. 1 dikurang peluang X kurang dari 7 sama dengan X kurang dari sama dengan 7. 1 dikurang X kurang dari sama dengan 7. Berarti kumulatif 7 gitu. Nah, 1 dikurang kumulatif 7 berarti 1/64. Kita gunakan distribusi peluang kumulatifnya. 7 kuadrat dikurang 4 dikali 7 ya. 4 dikali 7 ditambah 4. Nah, gitu. 1 dikurang 1/64. 49 dikurang 28 ditambah 4. Jadi 1 dikurang 1/64. 49 dikurang 28 tambah 4 itu 25 ya. Oke. Jadi 1 dikurang 25/64. Nah, ini kita samakan penyebutnya jadi 64. 64 dikurang 25/64. Jadi ini kita dapatnya 39/64 ya. Nah, seperti itu. 39/64. Nah, bisa dipahami ini caranya? Nah, itulah yang kita pelajari tentang distribusi peluang kontinu, variabel acak kontinu, dan distribusi peluang kumulatif variabel acak kontinu. Dan nantinya kalau kalian sudah mempelajari materi ini, akan sangat memudahkan sekali untuk memahami materi tentang bab 4 nantinya, distribusi normal. Oke, cukup sekian. Nanti kalau ada yang kurang jelas silakan ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.